Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti dari Universitas Muhammadiyah Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dari kelas Akuntansi A2. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual menurut IVRS. Baiklah, pertama-tama marilah kita mengetahui apa itu kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah struktur teori yang didasarkan pada pemikiran logis yang menjelaskan tentang kenyataan yang terjadi dan yang menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada pengguna laporan keuangan. Yang pertama itu pengguna dan kebutuhan informasi. Pengguna dan kebutuhan informasi. Pengguna di sini sama dengan pemakai. Contohnya yang pertama itu investor, menilai perusahaan dan kemampuan perusahaan membayar dividen. Dividen itu sama dengan keuntungan. Yang kedua karyawan, kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. Baiklah, pengguna yang ketiga itu yaitu pemberi jaminan, kemampuan membayar utang. Yang keempat pemasok dan kreditur lain, apakah utang dapat dibayar saat jatuh tempo. Yang berikutnya pelanggan, kelangsungan hidup perusahaan. Yang berikutnya adalah pemerintah, alokasi sumber daya. Dan yang berikutnya adalah masyarakat, tren dan perkembangan kemakmuran perusahaan. Baiklah, kebutuhan informasinya seperti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum. Yang kedua, manajemen memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Baiklah, yang kedua itu tujuan laporan keuangan, yaitu keputusan informasi yang berguna dalam laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan di sini ada 4. Yang pertama, memberi informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang berikutnya, memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pemakai, menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Yang berikutnya, tujuan laporan keuangan yaitu laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau stewardship dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Baiklah, yang ketiga itu asumsi yang mendasari laporan keuangan. Asumsi yang mendasarinya di sini ada 2, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Jadi dasar akrual itu yaitu pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima. Dan yang asumsi yang kedua itu kelangsungan usaha. Perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usaha. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam kerangka konseptual. Jadi karakteristik kualitatifnya itu ada 4. Yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, dan yang keempat dapat dibandingkan. Baiklah, karakteristik kualitatif yang pertama dalam kerangka konseptual yaitu dapat dipahami, yaitu adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan di mana informasi dapat dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan yang wajar tentang kegiatan bisnis dan ekonomi. Dan karakteristik kualitatif yang kedua itu yaitu relevan. Dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi, yaitu membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, atau memiliki feedback atau timbal balik. Dan karakteristik kualitatif yang keempat itu, yang ketiga itu keandalan. Baiklah, keandalan yang dimaksud di sini adalah
andal atau keandalan dalam laporan keuangan yaitu menyajikan informasi secara benar dan valid. Keandalan pelaporan keuangan dengan pemahaman terhadap aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Baiklah, selanjutnya karakteristik yang keempat yaitu dapat dibandingkan. Maksud dapat dibandingkan di sini yaitu maksud dapat dibandingkan di sini yaitu informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain atau perusahaan lain pada umumnya. Karakteristik ini bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta untuk mengevaluasi posisi keuangan kinerja dan perubahan posisi keuangan secara relatif atau membandingkan laporan keuangan dengan periode yang lampau. Baiklah, saya akan kembali ke kerangka konseptual. Baiklah, yang kelima itu komposisi karakteristik kualitatif. Jadi tadi karakteristik kualitatif itu ada 4. Yang pertama dapat dipahami, relevan, keandalan, dapat dibandingkan. Selanjutnya dari 4 karakteristik kualitatif ini saya akan menjelaskan satu persatu komposisinya. Jadi komposisi karakteristik kualitatif relevan itu terdiri dari materialitas, yaitu terdiri dari nilai prediksi, nilai dan nilai konfirmasi. Baiklah, yang dimaksud materialitas dalam karakteristik kualitatif kerangka konseptual yaitu relevan. Maksudnya di sini, maksud dari komposisi relevan di sini yaitu materialitas adalah prinsip dalam akuntansi bahwa item yang relatif penting dalam pengambilan keputusan harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Dan materialitasnya itu terdiri dari dua komposisi. Yang pertama itu nilai prediksi dan nilai konfirmasi. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu. Nilai prediksi adalah membantu perusahaan untuk memprediksi hasil apa saja yang diperoleh pada masa mendatang. Sedangkan komposisi relevan yang kedua itu adalah nilai konfirmasi, adalah membantu mengkonfirmasi kebenaran ekspektasi atau nilai yang telah diprediksi sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komposisi karakteristik kualitatif yang berikutnya, yaitu dapat dipahami. Jadi dapat dipahami sini tidak memiliki komposisi, sementara karakteristik kualitatif yang ketiga itu dapat dibandingkan, yaitu memiliki satu komposisi yaitu konsistensi dan pengungkapan. Dan karakteristik kualitatif yang terakhir itu adalah keandalan. Baiklah, saya akan menjelaskan komposisi keandalan di sini, yaitu dari penyajian wajar. Jadi keandalan sini ada 5 komposisi. Dari penyajian wajar, substansi, mengungguli bentuk, bebas dari bias atau netralitas, dan kelengkapan, dan yang terakhir itu pertimbangan sehat. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu komposisi dari keandalan. Yang pertama itu komposisi dari keandalan itu, yang pertama adalah penyajian wajar.
Jadi penyajian wajar di sini sama dengan penyajian jujur atau informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Baiklah, komposisi keandalan yang kedua itu adalah adalah netralitas. Jadi netralitas yang dimaksud di sini informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu atau bisa dikatakan kebutuhan pihak khusus atau perseorangan. Dan komposisi keandalan yang berikutnya itu adalah substansi mengungguli bentuk. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana itu substansi mengungguli bentuk. Jadi artinya di sini substansi atau suatu kejadian atau transaksi mengungguli formalitas atau legalitasnya. Baiklah, komposisi keandalan yang berikutnya adalah kelengkapan dan pertimbangan sehat. Jadi manfaat yang dihasilkan dari informasi seharusnya melebihi dari biaya penyusunannya. Oleh karena itu laporan keuangan atau BLU atau BLUD tidak seharusnya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya, namun evaluasi dari biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Yang berikutnya kelengkapan. Jadi laporan keuangan itu harus lengkap dan lebih rinci. Dan yang berikutnya itu adalah kendala informasi yang relevan. Baiklah, kendala informasi yang relevan dan andal di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama tepat waktu, keseimbangan antar biaya dan manfaat, dan yang ketiga keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Baiklah, saya akan menjelaskan poinnya satu-satu. Yang poin pertama dari kendala informasi yang relevan dan andal itu yaitu tepat waktu. Tepat waktu di sini dimaksudkan ketepatan waktu berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara umum semakin lawas suatu informasi maka semakin kurang berguna informasi tersebut. Akan tetapi beberapa informasi dapat terus tepat waktu bahkan dalam jangka panjang setelah akhir dari periode pelaporan. Misalnya beberapa pengguna perlu mengidentifikasi dan menilai tren. Baiklah, yang berikutnya adalah poin yang kedua dari kendala informasi yang relevan dan andal adalah keseimbangan antar biaya dan manfaat. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan dari informasi seharusnya melebihi dari biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan tidak seharusnya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun, evaluasi dari biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Baiklah, poin ketiga dari kendala informasi yang relevan dan andal itu adalah keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Keseimbangan antara karakteristik kualitatif di sini dimaksudkan keseimbangan yang diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan yang normatif yang diharapkan dipenuhi oleh pelaporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Baiklah, sekian dari saya atas penjelasan kerangka konseptualnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.